Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Irsad Munaf dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, uh, kalau di channel Irsad Munaf itu ya selalu berbagi, uh, bisa dibilang berbagi cerita atau canda tawa atau uh, apapun itu yang pastinya akan membuat kawan-kawan netizen semua terbahak-bahak ya. Dan uh, pada hari ini, di kesempatan kali ini Irsad Munaf akan menceritakan atau menyampaikan sekiranya cerita ataupun kisah-kisah horor atau yang menyeramkan tentang hantu-hantu begitu. Jadi memang uh, uh, di dunia ini, kita sebagaimana manusia itu diciptakan berdampingan atau berdekatan dengan makhluk astral begitu ya, atau bisa disebut juga jin atau setan atau hantu atau semacamnya begitu. Dan di hari ini saya ingin menyampaikan beberapa cerita-cerita, bisa dibilang cerita hantu atau cerita horor yang pernah saya alami begitu dalam hidup saya, yang sampai hari ini pun saya tidak bisa lupa begitu ya. Ya, langsung saja gitu ke cerita yang pertama begitu ya. Cerita ini terjadi waktu saya masih kecil guys, waktu saya kecil gitu. Jadi pada hari itu saya pergi ke Surabaya. Saya diajak oleh orang tua saya begitu ya, karena pada hari itu memang kebetulan sedang, bisa dibilang sedang libur atau tidak sekolah begitu. Nah, pada hari itu saya saya pergi menggunakan motor begitu ya, kemudian saya naik motor gitu. Waktu itu bertiga guys, jadi adik saya itu belum lahir begitu. Jadi saya bertiga dengan orang tua saya ya, ayah saya membawa motor, saya di tengah, bisa dibilang dipeluk gitu oleh ibu saya gitu. Saya naik motor, saya naik mobil guys, ke Surabaya begitu. Nah, di perjalanan itu, ketika di perjalanan tiba-tiba ada di waktu mobil kami berjalan gitu, tiba-tiba di tengah jalan itu saya ada seperti yang lewat-lewat guys gitu. Ada seperti putih-putih tapi bukan putih, putih tapi seperti putih begitu lewat set begitu. Dan ya saya tidak tahu apa begitu ya. Saya juga ya, kita hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah gitu.
Jadi bukan kita mungkin karena memang hal gaib itu pasti ada dan mengintai begitu ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa untuk minta dilindungi selalu, karena sebaik-baiknya pelindung hanyalah Tuhan yang Maha Esa guys. Jadi tiba-tiba set ada yang lewat begitu. Nah di situ tiba-tiba jantung saya berdebar-debar gitu. Dan yang melihat itu bukan hanya saya gitu, tapi ayah saya juga dan ibu saya guys pada saat itu. Tapi di situ saya coba untuk uh, menenangkan begitu ya, ataupun meredakan daripada ketakutan yang dialami oleh orang tua saya begitu, sehingga saya katakan bahwa uh, ya memang makhluk gaib itu ada dan berkesam ber, ber bisa dibilang berdampingan lah dengan berkesampingan lah dengan manusia begitu. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa minta perlindungan kepada Tuhan begitu. Nah, sesampainya di Jogja gitu ya, di Surabaya gitu, saya ke hotel gitu. Saya di hotel. Nah kemudian di dalam hotel itu tiba-tiba punggung saya itu sakit, di bagian sini saya, di punggung saya tiba-tiba sakitnya itu seperti sakit yang benar-benar tidak ada obatnya begitu, sakit sekali, yang sangat-sangat sakit begitu ya, bisa dibilang sakit. Nah saya pun juga sempat bertanya-tanya apakah ini penyakit biasa, tapi yang saya rasakan itu bukan penyakit biasa begitu, seperti dimasukin benda atau apapun begitu ya ke dalam pundak saya begitu. Dan di saat itu saya sakit, saya sangat merasa sakit gitu di pundak saya. Dan kemudian keesokan harinya kan saya biarkan itu tidur gitu. Saya pikir itu hanya sekedar mungkin ya bisa dibilang kecapean atau masuk angin atau sebagainya gitu ya. Tapi keesokan harinya setelah saya tidur, ya saya cukup tidurlah kurang lebih 5-6 jam, 7 jam gitu ya. Keesokan harinya saya bisa dibilang tidak, malah makin sakit guys. Sehingga pada akhirnya orang tua saya memutuskan untuk memanggil atau mengundang gitu ya salah satu saudaranya yang kebetulan bisa melihat setan gitu ya. Jadi saudaranya dari ibu saya itu kebetulan bisa melihat gitu guys, bisa dibilang dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan manusia lain gitu. Dan akhirnya saya diperlihatkan gitu di bagian pundak saya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa di pundak saya ini ada semacam benda yang berbentuk paku, tapi entah itu paku atau bukan, tapi ada di dalam pundak saya guys gitu. Dan dia juga mengatakan bahwa ternyata ada yang ingin mengerjai saya. Nah namun atas izin Tuhan gitu ya, dia pun kemudian berhasil mengangkat benda yang ada di dalam pundak saya. Dan seketika itu juga saya sembuh guys. Saya sembuh mungkin dalam hitungan beberapa jam ya, atau hanya ya beberapa hari saja gitu saya sembuh. Dan ya
alhamdulillah banget sih buat saya. Jadi saya kemudian langsung apa namanya, saya merasa bahwa uh, ya itulah, kehidupan kita itu ternyata juga sangat beragam, tidak hanya kehidupan alam gitu, tapi ada juga yang memang tidak bisa terlihat begitu. Nah, baik, uh, itu saja yang saya ingin sampaikan, cerita horor atau cerita hantu kepada teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran dan yang pasti menghibur buat teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.